dua negara tersebut, yaitu tapi di antara bulan Juli atau Agustus. Perang ini adalah perang yang sangat besar, ya. Kejadiannya akan datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada kita dan akan terjadi sangat cepat. Bisa 1 atau 2 hari atau 3 hari, ya, mungkin maksimal 4 hari, yaitu berupa Perang Dunia Ketiga yang menggunakan senjata nuklir. Dan ini akan menjadi sebuah peristiwa atau tragedi yang sangat mengerikan. Setidaknya 5 miliar manusia akan musnah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di negara Konoha ini akan selamat atau tidak? Kita lihat nanti. Dan waktunya sudah sangat dekat. Hai, saya Master Sasi Kirana, seorang pembimbing spiritual dengan powerful blessing energy untuk membantu meningkatkan level spiritual Anda. Dan juga merupakan founder dari ISER atau Independent Safety Residence, yaitu sebuah pemukiman yang mandiri, aman, dan tetap sejahtera dari berbagai krisis yang akan melanda dunia, terutama di tahun 2024 ini. Ya, kenapa dengan tahun ini 2024? Itulah yang akan kita bahas di video bab 1 dari serial video yang akan hadir di hadapan Anda. Jadi bab 1 ini akan membahas tentang ancaman krisis. Bab kedua akan membahas penyebab krisis. Dan bab ketiga akan membahas tentang solusi dari krisis. Dan sekarang kita di video bab 1. Judulnya adalah Ancaman Krisis Global 2024-2025 dan transisi menuju era spiritual yang membuat Anda suatu hari nanti harus pindah. Yaitu di mana? Yaitu di ISER atau Independent Safety Residence. Di tempat kami, ya. Selamat datang. Apa yang akan kita bahas sekarang adalah tentang ancaman krisis. Jadi tujuannya adalah supaya Anda aware, supaya Anda waspada bahwa yang saya katakan ini adalah kemungkinan besar akan terjadi di tahun ini, ya, dengan judul prediksi, ya, pada skema yang saya sudah buatkan untuk Anda. Mungkin judul ini terasa mengancam gak sih sebenarnya? Tapi kalau saya lihat, judul ini gak ada apa-apanya, ya, dibandingkan dengan fakta yang nanti akan terjadi, ya. Akan lebih menyeramkan dan mengerikan sekali. Namun ironisnya, banyak manusia yang tidak peka. Karena tidak peka, maka dia tidak mengetahui bahwa akan ada berbagai peristiwa yang akan merubah hidup mereka selamanya. Dan bahkan bisa merubah peradaban secara brutal. Itulah mengapa saya yakin sekali karena kejadiannya akan menjadi seperti ini. Mungkinkah ini yang disebut dengan akhir zaman? Sebenarnya isu tentang akhir zaman ini sudah banyak sekali beredar. Anda bisa mencarinya dan menontonnya. Termasuk di video ini juga membahas yang ada hubungannya dengan akhir zaman. Karena berhubungan dengan sebuah perang besar yang akan terjadi. Oke, kita langsung saja melihat skema prediksinya dengan judul Prediksi Krisis Nasional Global dan Perang Dunia Ketiga. Di sini kita lihat ada timeline dari bulan Juli sampai Januari 2005 dan seterusnya, ya. Kemudian di atas secara vertikal ada tensi di situ yang menandakan sebuah skala tekanan, ya. Dan ternyata tekanannya itu semakin menanjak. Anda coba perhatikan di situ ada tulisan masa transisi akhir zaman menuju era spiritual. Jadi sebenarnya kita sekarang katakanlah dalam
zaman modern ya akan menuju zaman spiritual. Namun di antara zaman modern dan zaman spiritual ini ada sebuah masa transisi yang ada di tengah ini ya, yaitu periodenya selama tahun 2024 dan 2025. Di situ transisinya ya. Nah, di masa transisi ini akan banyak sekali gejolak yang terjadi. Jadi semua jenis krisis, semua jenis bencana akan tumplek di masa transisi ini. Maka tidak mengherankan kemungkinan besar nantinya akan memakan banyak korban. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat besar sekali, makanya kita harus senantiasa waspada agar kita bisa selamat dan mampu melewati menuju era spiritual yang akan kita jelang. Di bulan Juli 2024, di sini kita melihat akan ada potensi perang yang sangat besar. Bisa jadi juga terjadi di bulan Agustus. Jadi masih di antara 2 bulan tersebut, antara Juli dan Agustus. Saya tidak bisa memastikan bulan yang mana, tapi di antara bulan Juli atau Agustus. Perang ini adalah perang yang sangat besar, ya. Kejadiannya akan datang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada kita dan akan terjadi sangat cepat. Bisa 1 atau 2 hari atau 3 hari, ya. Mungkin maksimal 4 hari. Yaitu berupa Perang Dunia Ketiga yang menggunakan senjata nuklir. Dan ini akan menjadi sebuah peristiwa atau tragedi yang sangat mengerikan. Setidaknya 5 miliar manusia akan musnah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita di negara Konoha ini akan selamat atau tidak? Kita lihat nanti. Dan waktunya sudah sangat dekat. Oke, sekarang kita lihat di timeline-nya lagi ya. Di sini saya mengatakan ada Perang Dunia Ketiga atau nuklir dimulai oleh C dan K. C dan K ini adalah inisial nama negara. Di mana negara C ini akan menyerang negara T yang sebenarnya dianggap provinsinya. Namun si T ini menganggap dirinya adalah sebuah negara. Apakah Anda tahu siapa mereka? Negara inisial K juga akan memulai peperangan ini. Negara K ini memiliki senjata nuklir dan akan menyerang negara di bawahnya. Negara yang berinisial K juga. Nah, ketika mereka memulai perang ini, maka akan dibalas dengan negara-negara lain yang ada di seluruh penjuru dunia. Terutama negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan juga yang sedang bertikai. Oke, sekarang kita menuju ke analisa Perang Dunia Ketiga. Setelah tadi saya ungkap versi ramalan secara spiritual dan juga menurut astrologi bahwa Perang Dunia Ketiga memang akan terjadi antara bulan Juli atau Agustus 2024. Berikut ini adalah analisa Perang Dunia Ketiga dari beberapa pihak atau lembaga. Yang pertama, SSRF yaitu Yayasan Spiritual dari India mengungkapkan di websitenya bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi di tahun 2024 dan mereka juga sudah menerangkan tentang dampak yang sangat mengerikan akibat dari perang nuklir ini. Yang kedua, ramalan Nostradamus bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi tak lama setelah Iran menyerang Israel. Dan ternyata benar, di tahun 2024 ini Iran telah menyerang Israel. Dan itu artinya tak lama lagi perang nuklir akan terjadi. Yang ketiga, ramalan Jayabaya soal Perang Dunia Ketiga akan terjadi di tahun 2024 yang akan mengakibatkan zaman goro-goro atau zaman kekacauan. Pada bahasan sebelumnya, saya ungkap ada negara C dan T, di mana sebenarnya negara tersebut adalah Cina dan Taiwan, dan negara K dan K adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, sekarang kita akan sinkronkan antara versi ramalan dan versi data di lapangan yang sedang terjadi saat ini. Dan ya, memang benar menurut berbagai sumber berikut bahwa Cina dan Taiwan dan juga Korut dan Korsel sedang berada dalam ketegangan yang tinggi. Ini dia bukti-bukti berita terkini.
Dua negara tersebut, yaitu Cina dan Korea Utara, akan memulai senjata nuklir ini untuk pertama kalinya, juga tak lepas dari keterlibatan perang di Palestina, Ukraina, dan Timur Tengah, yang ternyata digunakan untuk pengalih perhatian. Jadi, untuk strategi Perang Dunia Ketiga, secara kronologinya adalah, pertama, negara yang melakukan invasi pertama kali memiliki target harus menang dalam satu kali serangan. Dan untuk menang dalam satu kali serangan ini, pastinya harus menggunakan senjata nuklir. Lalu kapan mereka akan mulai menginvasi dengan senjata nuklir tersebut? Yaitu ketika pertahanan Taiwan dan Korsel sedang lengah, dan fokus mereka sedang teralihkan pada perang lain. Dan juga sekutu terkuat mereka sedang fokus membantu negara lain. Kedua, taktik mengalihkan fokus dan perhatian ini merupakan strategi yang sudah biasa digunakan di dalam peperangan, karena memang akan menguntungkan pihak yang menyerang. Ketiga, lalu apa yang akan membuat teralihnya fokus Taiwan dan Korsel? Yakni dengan adanya peningkatan perang di wilayah lain, yaitu Ukraina, Palestina, dan Timur Tengah. Di saat perang mereka semakin meningkat, yang mana negara sekutu terkuat dari Korsel dan Taiwan, yaitu AS, sedang fokus membantu Israel dan Ukraina di masa puncak perang mereka, maka ketika itu tentu akan sulit membantu Korsel dan Taiwan jika mereka diserang, karena akan kekurangan tentara dan pasokan senjata, dan butuh waktu yang lama untuk mentransfer tentara dan juga senjata. Keempat, lalu kapan akan terjadinya puncak perang di Palestina, Ukraina, dan Timur Tengah? Ya, menurut berita di lapangan, bahwa akan ada terjadinya gempuran besar-besaran dari Israel ke Palestina, Ukraina, dan Timur Tengah. Dan AS pun sedang fokus-fokusnya membantu negara-negara sekutunya. Jadi, ada kemungkinan besar ketika AS sibuk dalam kondisi puncak perang membantu negara sekutunya, maka Cina dan Korea akan segera beraksi, melancarkan invasi mereka secara besar-besaran ke Taiwan dan Korsel dengan menggunakan senjata nuklir secara bersamaan. First thing you can do is to get in your car and get stuck in gridlock along with everyone else as the fallout comes down. As always, it's best to prepare ahead of time for dangerous events. You're probably not expecting a nuclear attack, but it doesn't hurt to be prepared. Nah, akibatnya apa dari perang ini? Akibatnya tentu saja akan terjadi krisis ekonomi. Kemudian akan terjadi krisis sosial, akan terjadi krisis pangan. Nah, pada krisis ekonomi, situasi yang kacau ini akan berimbas kepada keadaan ekonomi di dunia dan juga di Konoha yang semakin tidak menentu. Harga pangan semakin mahal dan juga banyak warga yang mulai merasakan kesulitan mendapatkan bahan pangan. Kemudian akan ada krisis sosial. Krisis sosial ini ya ditandai dengan banyak sekali orang-orang yang mulai menimbun makanan karena mereka panik, khawatir, cemas ya tidak kebagian makanan. Karena di situasi seperti ini pastinya akan terjadi terhambatnya pasokan makanan. Jadi mereka semua berburu makanan dan menimbun makanan. Kebanyakan yang melakukan ini adalah orang-orang yang memiliki modal yang besar, yaitu kalangan menengah atas. Ketika mereka menimbun barang, mereka hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan kalangan menengah ke bawah. Sehingga kalangan menengah ke bawah yang memiliki dana yang minim itu akan mengalami kelaparan, kesulitan makanan. Akibat dari perang nuklir juga akan mengakibatkan perubahan cuaca yang sangat drastis. Akan terjadi malam yang gelap, listrik yang mati, dan semuanya, segalanya kacau, mengakibatkan juga gagal panen. Dan ini akan memicu kelaparan massal di seluruh penjuru dunia. Kemudian setelah Perang Dunia Ketiga, akan terjadi krisis politik di negeri Konoha. Krisis politik ini sebenarnya terjadi antara sesama warga negeri Konoha.
Nah, krisis politik di negeri Konoha ini menurut timeline ya akan terjadi di sekitar bulan September atau Oktober 2024. Jadi ini adalah merupakan perang saudara ya, tapi lebih tepatnya sebenarnya adalah sebuah pemberontakan. Dan sebenarnya saya sudah mendapatkan petunjuk dari adanya peristiwa ini ya. Jadi saya diberikan petunjuk 2 kali beberapa bulan lalu. Yang pertama, saya mendapatkan petunjuk berupa mimpi. Jadi mimpinya adalah saya melihat di mimpi saya itu ada gerombolan orang-orang memakai baju berwarna putih, membawa senjata ya, laki-laki semuanya begitu, dan mereka ada di atas truk. Kemudian truk itu berhenti, gerombolan itu, kemudian mereka diturunkan di pinggir jalan. Mereka turun di trotoar, kemudian mereka langsung berlari, tak tentu arah. Mereka mau kemana coba? Mau menyerang siapa? Nah, mimpinya udah berhenti sampai di situ aja. Dan kemudian saya sadar gitu ya, ini mereka berlarian, mereka mau menyerang siapa? Mereka mau datang kemana? Maka sepertinya ini adalah merupakan tindakan-tindakan yang menuju ke arah anarkis. Dan tentu saja kemungkinan besar akan terjadi penjarahan. Penjarahan yang kemungkinan terjadi adalah penjarahan di toko-toko atau pasar, kemudian di rumah-rumah mewah, dan juga di gedung-gedung tinggi, dan juga penjarahan eksploitasi di alam. Kemudian ada bencana teknologi atau AI yang disalahgunakan. Jadi di saat seperti ini, di saat genting seperti ini, ketika orang ingin bertahan hidup, mereka akan melakukan segala cara termasuk menyalahgunakan AI atau teknologi yang ada. Kemudian bisa jadi akan adanya pandemi yang baru di semester kedua tahun 2024 ini. Dan banyak referensi yang mengatakan bahwasanya pandemi yang baru ini akan lebih parah dibandingkan dengan pandemi sebelumnya di tahun 2019. Ada yang mengatakan pandemi di tahun 2019 adalah pandemi percobaan, dan pandemi yang sesungguhnya adalah yang ini, yang dalam waktu dekat ini akan terjadi. Oke, selanjutnya setelah berbagai macam bencana yang sangat mengerikan ini, terjadi berbagai krisis dan korban jiwa, kita akan memasuki fase bencana alam. Bencana tersebut adalah gempa bumi, tsunami, kemudian gunung meletus, longsor, dan juga akan terjadi banjir besar. Nah, banjir besar ini bisa jadi juga akibat dari nuklir. Maksudnya, bencana alam berupa banjir besar bisa jadi terjadi lebih cepat atau tidak. Kita tidak tahu, tapi kemungkinan besar akan terjadi banjir besar. Dari segala macam bencana ini, semua jenis krisis, semua jenis bencana terjadi di masa transisi ini akan mengakibatkan krisis keamanan, akan mengakibatkan korban jiwa, akan mengakibatkan kelaparan yang sangat parah, krisis fasilitas kesehatan, bahkan saking krisisnya kita tidak bisa meminta bantuan siapapun, tidak bisa meminta bantuan pemerintah atau NGO atau lembaga-lembaga lain ya. Kita hanya sendirian di sini. Seperti ini. Karena situasinya sudah saking parah sekali. Kemudian akan terjadi krisis kepercayaan satu sama lain. Karena di tengah kelaparan seperti itu, ketika kita menjumpai orang, ini orang mau ngapain ya, mau cari makanan dan lain sebagainya. Dan di situasi yang sangat krisis seperti ini akan menumbuhkan atau akan menimbulkan perilaku terjahat dari manusia. Itu sangat mengerikan sekali. Kemudian di tengah situasi yang sangat krisis ini, tentu saja akan ada energi negatif yang sangat besar menyelimuti seluruh wilayah bumi. Kemudian tak bisa dipungkiri lagi bahwa kota-kota besar semuanya akan kacau, rusak, infrastruktur juga pastinya rusak, semuanya kacau balau, dijarah, semuanya sudah dijarah, tidak ada lagi tempat yang aman. Tidak ada lagi tempat yang nyaman untuk bersembunyi, bahkan untuk bertahan hidup. Nah, dari situasi ini ya, jadi ini adalah skenario terburuk yang bisa terjadi di tahun ini. Dan kita harus memikirkan langkah
antisipasinya. Solusinya seperti apa jika hal ini terjadi? Maka saya mengajak kepada Anda, siapapun, apalagi bagi Anda ya yang memiliki sumber finansial berlebih, untuk bisa bergabung dengan program yang saya buat, yaitu ICER di bawah naungan Yayasan Sasi Kirana Foundation. Kami akan membuat sebuah pemukiman mandiri dan juga aman, berenergi positif tinggi, yang akan menjadi generator energi positif yang akan menyeimbangkan energi negatif yang sudah keburu menyelimuti bumi. Di tahun 2025 kondisinya akan jauh lebih parah dibandingkan dengan tahun 2024 ya, karena dari efek perang yang hanya berlangsung singkat ternyata meninggalkan dampak berkepanjangan, dan itu akan memperparah kondisi di tahun-tahun selanjutnya. Di antaranya adalah kekurangan energi berupa listrik, kemudian kekurangan air bersih, adanya wabah pandemi baru akibat dari hal tersebut tadi ya, kurang air bersih dan lain sebagainya. Banyak sekali bencana. Makanya di sini kita harus bersatu membentuk sebuah komunitas pemukiman yang mandiri dan aman di ICER atau Independent Safety Residence. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah tampaknya Anda yang menonton video ini seharusnya telah memiliki tempat cadangan yang aman. Kalau bisa sebelum semua ini terjadi, Anda sudah pindah di ICER sebagai tempat cadangan yang paling aman untuk Anda. Jadi kesimpulannya adalah, tentu saja, apalagi bagi Anda yang tinggal di perkotaan, rumah Anda sekarang sangat beresiko tinggi. Tidak aman lagi untuk jangka panjang, tidak aman lagi di masa transisi ini. Jadi di era spiritual ini memang manusia dikondisikan untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk selaras dengan keseimbangan alam semesta. Untuk itulah mengapa saya menghadirkan solusi ICER, Independent Safety Residence, dan semoga kita bisa bertemu di tempat tersebut dengan saya. Jadi kesadaran adanya bahwa tempat tinggal kita yang sekarang sudah tidak aman lagi juga disadari oleh para miliarder atau orang-orang terkaya di dunia, yaitu Mark Zuckerberg, Warren Buffett, kemudian Bill Gates. Mereka semua sudah membangun bunker sejak tahun yang lalu, tahun 2023. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita akan membuat bunker juga? Yang tentunya membutuhkan dana yang sangat besar sekali. Tapi sebenarnya ya, sisi lain dari membuat bunker adalah bahwasanya bunker itu adalah simbol dari egosentrisme manusia. Karena pada kenyataannya seharusnya secara manusiawi, ketika kondisi yang sangat krisis ini, manusia seharusnya saling tolong-menolong, saling membantu dan bekerja sama. Tidak ada lagi orang yang kastanya lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya sama. Semuanya sama. Yang membedakan adalah tingkat spiritual dari individu tersebut. Karena di era spiritual, yang menjadi ukuran adalah level spiritual dari individu tersebut. Jadi kemungkinan besar orang yang bisa memimpin di saat situasi krisis ini menuju era spiritual hanyalah orang-orang dengan level spiritual yang tinggi. Kesimpulan selanjutnya adalah orang-orang yang bisa bertahan melewati masa transisi ini adalah orang-orang yang memiliki level spiritual yang tinggi. Lalu bagaimana nih kalau misalnya orang-orang kaya tersebut yang sudah membangun bunker untuk mereka tapi memiliki level spiritual yang tidak tinggi? Ya, kemungkinan besar bisa jadi mereka sedang membangun pemakaman untuk mereka sendiri. Nah, tentang level spiritual ini, pada kenyataannya memang di zaman ini, di zaman sekarang, rata-rata dari level kesadaran manusia memang berada pada titik yang sangat rendah sekali, yaitu berada pada level 30%. Dan itu tidak cukup untuk membuat manusia selamat dari masa transisi ini. Untuk bisa selamat, menurut saya pribadi, kita harus memiliki level spiritual tinggi, yaitu dari 80% skala 100. Ya, itu dipastikan, saya berani memastikan kalau tingkat spiritualnya 80% itu bisa selamat menuju era baru, era spiritual.
Di sini, setelah pembahasan kita tentang krisis ini, saya melihat Anda akan memiliki dua jenis kebutuhan. Yang pertama adalah peningkatan level kesadaran spiritual Anda hingga mencapai level spiritual yang tinggi yang memadai untuk Anda bisa selamat hingga melewati masa transisi, kemudian masuk ke zaman yang baru yaitu era spiritual dan bisa bertahan hidup di era spiritual. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan tempat yang aman yang akan membuat Anda tetap sejahtera meskipun krisis tengah melanda seperti yang telah kita bahas. Dan kebetulan untuk dua jenis kebutuhan tersebut saya punya solusinya. Yang pertama, untuk meningkatkan level spiritual ada program Glow Spring atau Glorious Spiritual Coaching. Kemudian untuk tempat yang aman saat Perang Dunia Ketiga saya ada ISER atau Independent Safety Residence ya. Jadi kedua program ini wajib Anda ambil segera dan hubungi saya sesegera mungkin. Sekarang juga. Dan hubungi saya sesegera mungkin. Sekarang juga. Dan kita sudah sampai di penghujung video di bab 1 yaitu tentang ancaman krisis global yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Saya Master Sasi Kirana, sampai jumpa. Bukan perumahan biasa, hidup tetap aman, makmur, bahagia, damai sejahtera di tengah berbagai krisis yang melanda dunia.